Dan setiap harinya kita akan membutuhkan digital, Oke. yaitu berkomunikasi juga melakukan secara digital. Jadi dari situ komunikasi itu dilakukan komunikasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mister Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Perkenalkan, saya Nur Amalia Rusdin Esos selaku host yang akan memandu podcast pada hari ini. Di sini saya tentunya tidak sendirian karena di samping saya sudah ada narasumber cantik. Boleh perkenalkan dulu, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Amalia S. Ikom, kerap disapa Amel. Dan saya akan membawakan materi yang sangat menarik yaitu komunikasi digital. Wah, membahas tentang komunikasi digital itu emang menarik banget sih. Apalagi itu kan termasuk dalam kegiatan sehari-hari kita. Nah, kita tentunya mau tahu dong apa sih itu komunikasi digital, Kak Amel? Baik, komunikasi digital. Komunikasi kan pasti tentu saja kita tahu dan pasti sudah familiar dengan komunikasi itu sendiri, di mana kan komunikasi itu adalah adanya komunikator dengan komunikan, di mana ada pesan yang ingin disampaikan. Dan ini kan menggunakan digital. Apalagi kan di era sekarang itu sangat teknologinya sangat apa ya berkembang, di mana semua itu dilakukan dan setiap harinya kita akan membutuhkan digital, yaitu berkomunikasi juga melakukan secara digital. Jadi dari situ komunikasi digital itu dilakukan secara digital melalui sosial media, baik itu WhatsApp, baik itu Instagram, dan TikTok juga bisa, karena kan ada ininya kan, ada chatnya gitu. Jadi di sana kita bisa bertukar pesan dengan orang yang memiliki jarak yang lumayan jauh, karena ini menggunakan sistem internet. Gitu. Iya. Nah, membahas tentang ini nih, sosial media, ya kan? Kira-kira kakak bisa nggak kasih contoh satu aja sosial media yang mengenai komunikasi digital itu sendiri? Kira-kira bagaimana sih bagaimana kita menggabungkan komunikasi digital itu ke sosial media itu sendiri? Oke, baik. Caranya menggabungkan sosial media dengan komunikasi digital itu berkaitan berkaitan sangat erat, di mana komunikasi digital itu tidak akan berjalan seketika tidak adanya sosial media. Dan jadi apapun yang akan kita kerjakan, entah itu eh, belajar, berbisnis, bekerja, itu akan menggunakan media sosial. Dan sekarang kan media sosial itu banyak digunakan untuk melakukan pemasaran. Seperti yang pada penelitian yang telah saya teliti, di mana di sana membahas, penelitian saya membahas tentang digital branding sebuah instansi, dan itu juga bisa digunakan sebagai brandingan suatu brand, merek, ataupun eh, apa lagi namanya, brand lokal kah, brand UMKM, itu bisa digunakan untuk dipasarkan di dunia sosial media. Dan eh, sekarang itu kalau ketika kita melakukan apa ya, pemasaran, itu harus menggunakan media. Oh, Tentu saja, karena media itu sangat berperan penting sekarang, apalagi kan sekarang itu serba digital. Jadi apa-apa itu orang akan ketika ingin mencari sesuatu, contohnya brand A. Ketika ingin mencari brand A yang
ibarat kosmetik lah. Iya. Kita kan mengungkit kosmetik, di mana kan kosmetik itu sering kita gunakan sebagai kaum wanita gitu. Nah, jadi kita sebagai konsumen akan memilih eh, akan memilih testimoninya baik. yang testimoninya baik dan brandingannya tentu yang bagus dan memang memiliki efek tentunya, karena kita tidak akan membeli barang itu jika eh, tidak ada maksudnya tidak sesuai dengan fungsi yang diinginkan gitu. Jadi contohnya saja, salah satu contoh itu brand skincare, dan ada kan di sini ada yang namanya tingkat piramida. Nah, tingkat piramida itu adalah eh, apa ya, semisal itu kan tingkat piramida ada yang top of mind. Jadi top of mind itu adalah tingkatan paling tingginya pada dalam brand awareness. Nah, tadi kan saya bilang piramida, di mana piramida itu adalah bagian dari brand awareness. Nah, brand awareness sendiri itu adalah kesadaran seseorang terhadap merek tersebut, kayak sejauh mana orang tahu sih tentang merek itu. Jadi sepintar-pintarnya lah kita sebagai konsumen maupun orang yang memiliki brand tersebut untuk memasarkan brandnya di sosial media. Contohnya tadi di tingkatan piramida itu, dia tingkatan paling tingginya itu adalah top of mind, di mana top of mind itu adalah tingkatan paling tinggi kesadaran merek, di mana suatu merek menjadi pilihan utama dan menjadi merek pertama yang akan terlintas di pikiran tak. Jadi ketika kita ingin membeli sebuah skincare dan itu kita akan kayak semisal kita mau beli yang tipenya Acne gitu. Nah, jadi kita kan Acne itu lebih ke ini, tahu brandnya merek yang ini lebih cepat dan lebih cocok untuk kulit kulit sensitif. Jadi itu adalah tingkatan top of mind karena sudah punya gambaran merek tersebut, sudah ada memang kayak di luar apa ya, kayak Kita udah bisa tahu kalau kita emang sensitif kulitnya, kita Iya. bisa ambil brand yang ini. Iya, dan memang brand tersebut brandingannya yang lumayan bagus. Jadi orang-orang tuh tidak tidak akan berpikir dua kali untuk membeli brand tersebut. Nah, terus ada tingkatan yang paling yang di bawah dari top of mind itu brand recall, di mana tingkat kesadaran merek itu lebih tinggi daripada lebih tinggi dari nah, brand recall itu adalah di bawahnya top of mind, karena top of mind itu adalah paling tinggi, tingkatan paling tinggi. Nah, paling di bawah dari top of mind itu ada brand recall, di mana brand recall itu adalah tahap konsumen tidak hanya mengetahui mereknya, tetapi juga dapat mengingat dan menyebutkan secara spontan tanpa memerlukan bantuan atau petunjuk apapun. Jadi kayak kalau top of mind itu kayak royal, kita sudah royal dan pasti akan memilih itu karena itu sudah kita pilih secara berulang, dan kayak kita bergantung brand tersebut atau kosmetik tersebut kita sudah bergantung. Nah, terus kalau brand recall itu kayak semisal saya mau beli lipstick yang paling apa lagi namanya, yang paling bagus dicocok dan di kalangan anak muda sekarang kan, kayak yang sesuai dengan kantong pelajar itu ya, sebut merek ya, enggak apa, yaitu Hanasui. Nah, kalau misalkan Hanasui kan di mana teksturnya itu bagus dan brand tersebut juga cocok di kantong pelajar, makanya banyak yang membeli Hanasui karena memang dia sudah di tahap apa ya, brandnya itu kayak brand recall gitu. Nah, karena sudah banyak yang bakalan pilih itu. Jadi terus di bawah dari brand recall itu ada brand recognition, di mana ini adalah konsumen sudah mengenali dan menyadari adanya suatu merek. Pada tahap ini, kesadaran merek berada pada level paling dasar. Nah, dibutuhkan agar konsumen
mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Jadi kayak masih mempertimbangkan kayak kalau misalkan di opsi A ini masih lebih worth it Ki untuk dibeli, maka dia akan tidak akan membeli yang opsi kedua itu tadi. Dan terakhir, tingkatan paling rendah yaitu unaware of brand, di mana kita tidak tahu bahwa di dunia ini ada brand itu, dan tidak apa ya, di mana di brand tersebut itu tidak apa ya, mereka brand itu tidak menggunakan sosial media untuk mempromosikan. Ya. Makanya mereka hanya mempromosikannya melalui kayak apa ya, dari mulut ke mulut biasanya begitu. Jadi itu kekurangannya dia di bagian situnya. Jadi kan sekarang kalau media sosial kan hasilnya kita bisa mempromosikan apapun saja. Baik itu produk makanan ataupun skincare, fashion pun bisa. Jadi itu sih Kak, kalau dari saya dari Iya, benar sekali. Apalagi generasi kita yang sekarang itu sudah malas keluar rumah. iya betul. Yang tentunya kita memerlukan berbagai aplikasi, sosial media untuk melihat apalagi sih yang terbaru di luar sana, Iya. apalagi Ya. pembaruan dari brand yang biasa kita pakai. Tren-tren pasti Iya, tren yang sekarang. tren. Jadi memang kita tidak bisa terlepas dari komunikasi digital itu sendiri. Bahaya. Nah, bagaimana juga pembaruan dari upgrade dari brand itu juga kita bisa mengetahuinya semuanya dari sosial media. Iya betul Jadi sekali. kita juga harus bisa update terus dengan sosial media ya. Jadi Jangan sampai ketinggalan, iya, karena bakalan dianggap gaptek. ya kudet. Jadi ini menarik sekali ya topik kita hari ini, apalagi berdasarkan penelitian Iya, Kak betul Amel. sekali. Jadi yang jelas-jelas itu datanya sudah jelas, sudah terkorelasi. Jadi Kak Amel itu sudah melihat sendiri ya Kak di lapangan bagaimana komunikasi digital itu terjadi. Iya betul. Jadi ini sudah berdasarkan data penelitian Kak Amel nih. Jadi saya mau tanya nih, apa sih unsur-unsur yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi digital itu? Baik, kalau unsur-unsur komunikasi digital itu ada 5 yang saya pahami. Yang pertama itu adalah komunikator. Nah, komunikator itu adalah orang yang ingin menyampaikan pesan tersebut. Orang yang ingin menyampaikan sebuah pesan, dan yang kedua ada pesan itu sendiri atau isi yang ingin disampaikan kepada si penerima pesan, atau kerap disapa komunikan. Nah, terus pada proses pertukaran pesan tersebut tentunya harus ada saluran atau media yang digunakan. Dan di pesan tersebut juga terserah kita mau mengirimkan pesan apa, video kah, gambar kah, atau input ke semuanya. Biasanya kan ada video call, chattingan di WhatsApp, itu kan semua input dengan itu semua. Dan yang kemudian itu ada penerima pesan, yaitu orang yang di pesan itu ditujukan ke siapa. Nah, orang itu akan memberikan respon, di mana yang dinamakan itu umpan balik. Nah, di mana feedback itu kita akan komunikan ini akan memberikan feedback apa? Apakah dia akan memberikan feedback balasan chat tadi, ataukah malah untuk membahas sesuatu yang lebih menanggapi chattingan tersebut. Terus ada yang paling penting yaitu konteks serta gangguannya, karena banyak yang dalam konteks itu perbedaan pendapat pasti ada, apalagi kan kalau misalkan bukan cuman bisa digunakan ini kayak unsur-unsur tadi yang saya sebutkan, bukan cuma untuk digunakan pada saat apa ya, chattingan, tetapi dia juga bisa
kita bisa gunakan sebagai komunikasi pada sosial media kita, semisal Instagram, apalagi kan kayak influencer ataukah konten kreator di mana mereka akan membutuhkan beberapa unsur tadi yang saya sebutkan. Mereka akan membutuhkan feedback video yang mereka unggah. Mereka akan membutuhkan feedback baik itu like, komen ataupun share untuk konten yang dia konten yang ia buat, dan itu akan dan tidak apa ya tidak akan bukan apa ya ini namanya eh, semua orang tuh tidak sama pendapatnya. Jadi mereka jika kita ya ingin membuat sebuah konten, bahkan itu akan jadi pro kontra. Orang yang memang paham tentang itu lebih paham dari kita yang apa ya, kita itu hanya membahas sedikit gitu. Nah, semisal saya yang membahas tentang ya komunikasi digital yang sepemahaman saya, pasti di luar sana banyak orang yang lebih paham lagi tentang komunikasi digital. Seperti itu karena semua orang akan berbicara sesuai dengan pemahamannya sendiri gitu. Nah, jadi perbedaan pemahaman itu pasti ada, dan atau cara penyampaian pesannya seperti apa begitu. Itu sih Kak dari unsur-unsur yang harus diperhatikan pada komunikasi digital. Dari penjelasan Kak Amel tadi, kita nih jadi bisa tahu teman-teman ya, kalau dalam bersosial media, dalam komunikasi digital itu, kita bebas untuk berpendapat, kita bebas untuk memberikan umpan balik. Makanya kita sebagai pengguna eh, tidak mesti harus memikirkan semua perkataan orang-orang ya. Iya betul. Kita janganlah terlalu terbawa perasaan dengan Iya. apa komentar orang-orang sampai kita langsung mau menutup akun karena Iya, tidak banyak. mau mendengar, tidak mau menerima komentar Iya, dari benar. orang-orang. Padahal kita bebas loh berpendapat dalam bersosial media. Nah, dari sosial media inilah sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ya, orang yang tidak kita kenal, orang dari luar bahkan. Nah, Itu kalau masalah positif dan negatifnya pasti ada. Positif negatifnya tergantung dari bagaimana lagi konten yang akan disebarkan, apakah motivasi, edukasi, atau itu kan positif ya. Kalau misalkan negatif ya paling ya tahu lah yang negatif yang seperti paling apa. kita udah bisa pilih Iya, sendiri yang mana yang mana pantas untuk kita kita tonton. tampilkan. Kalau memang itu tidak pantas atau tidak layak untuk kita konsumsi, jadi ya kita tergantung dari kitanya sendiri, personalnya lagi bagaimana eh, mau menonton itu atau tidak, karena kan kita ada haknya untuk memilah-milih tontonan sendiri, seperti itu sih. Iya. Jadi apa aja nih harapan-harapan dari Kak Amel terkait komunikasi digital itu sendiri? Baik, pada era sekarang harapan saya itu terhadap komunikasi digital di era sekarang itu adalah supaya kita bisa gunakan secara lebih bijak dan bertanggung jawab, bukan cuman secara cepat dan luas uh, sosial media itu, tetapi kita harus memilih apa berita apa yang perlu kita konsumsi, berita apa yang perlu kita buang gitu. Nah, jadi ada biasanya orang tidak tahu yang mana hoax, yang mana real. Jadi buat kalian yang ingin bersosial media, berhati-hati apabila ingin menerima atau mengonsumsi berita-berita yang ada di luar sana, karena itu banyak orang yang memang memberikan berita yang kadang hoax, menggoreng gitu kan, menggoreng sesuatu yang Tidak sesuai dengan faktanya. tidak sesuai dengan faktanya, dan itu ada loh pasalnya, bakal kena pasal. Nah, kita berharap juga komunikasi digital bisa jadi ruang aman untuk berbagi informasi, memperkuat lagi kolaborasinya, serta membangun hubungan yang positif, bukan justru memicu konflik atau penyebaran hoax seperti itu. Dan saya pernah dengar podcastnya dari Meridiana.
pasti sudah tahu kan Mary Riana siapa. Mary Riana pernah berkata bahwa media sosial itu memang untuk kamu manfaatkan, tetapi jangan sampai jadi kamu yang dimanfaatkan oleh iya sosial media. Nah, pilih yang positif yang membuat kamu jadi lebih produktif seperti itu. Wah, dari harapan Kak Amel ini sangat banyak ya mengenai komunikasi digital itu sendiri. Iya. Jadi dari bincang-bincang kita sepanjang ini itu Kak Amel sudah menegaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam bersosial media. Menggunakan komunikasi digital terkhusus dalam sosial media itu sendiri, kita memang harus memperhatikan yang mana yang berita hoax, bahkan AI pun kadang orang tua sekarang itu tidak bisa Iya, membedakan betul. mana yang AI, mana yang benaran manusia. Terjadi dan ya. Iya, jadi kita juga sebenarnya bisa membantu, saling membantu dalam bersosial media. Kita bisa menjelaskan kepada orang tua bahwa itu sebenarnya hanya editan manusia seperti kita. Ya, apalagi kan kalau orang tua tidak tahu ya yang mana Iya, ini. bahkan AI pun harus kita jelaskan bahwa AI itu seperti ini, bisa menghasilkan seperti ini. Iya, Jadi betul. memang teman-teman kita harus sangat berhati-hati dan kita juga harus memberikan pengertian, perhatian juga kepada orang yang lebih tua lagi dari kita, Iya. karena kita sebagai generasi muda sekarang itu kita kita Lebih tahu lah. iya, kita setidaknya sedikit mengetahui bagaimana perkembangan zaman yang semakin modern sekarang dibanding orang tua yang Hanya menerima beres. yang hanya melihatnya dari Facebook, Iya, Facebook. ya, tanpa mengetahui bahwa ternyata ada loh namanya AI, ada namanya orang-orang bisa mengedit berita-berita apapun itu Iya, menjadi berita-berita. terlihat seperti nyata. Jadi buat kalian yang sudah menonton sampai menit sekarang, itu artinya kalian sudah ada di penghujung podcast pada hari ini. Karena kalian pasti sudah sangat terbawa arus dari pembahasan kita yang sangat menarik ini. Ini berdasarkan penelitian loh teman-teman. Jadi kalian boleh sekali untuk melihat podcast-podcast kami yang berikutnya. Baik, sekian podcast pada hari ini. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis.